Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Haryanto, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, akan menjelaskan tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Topik 1, demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Rusdi, MPD, dan Dr. Zuhria Porja Daryanto, SPD, MOR. Pendidikan pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman. Mari kita mengulik lebih jauh terkait perbedaan proses pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pendidikan zaman kolonial diselenggarakan hanya untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya dikhususkan untuk calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854 berdiri sekolah Bumi Putera yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1908 berdiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Selanjutnya tahun 1922 didirikan Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Perjalanan pendidikan nasional tentunya tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pendidikan. Ada banyak tokoh-tokoh pendidikan, di antaranya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pemburuh yang sangat penting dan berjasa dalam perjalanan pendidikan nasional. Berdirinya Taman Siswa menjadi awal dari visi misi serta tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk kemerdekaan kebangsaannya melalui pendidikan dan mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membebaskan belenggu sistem pendidikan kolonial, Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh wanita yang tercatat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada awal abad ke-20 juga memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dobrakan R.A. Kartini menyetarakan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi awal pemerataan pendidikan nasional tanpa memandang gender. Hal ini karena pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Selanjutnya, pendidikan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program yang dirancangkan atau dirancang oleh pemerintah, mulai dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, bahkan program pendidikan gratis untuk pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penerapan kurikulum kemerdekaan saat ini juga memberikan ruang untuk peserta didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan saat ini juga dituntut untuk dapat mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Maka dari itu, sebagai pendidik yang berpihak pada peserta didik, kita harus dapat menyesuaikan pendidikan saat ini. Pada dua kodrat tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka yang dirancang pemerintah Indonesia saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, lahiriah dan batiniah. Prinsip tersebut sesuai dengan esensi dan kurikulum Merdeka Belajar saat ini, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik diharapkan mampu menciptakan karakter profil belajar Pancasila
dalam 6 dimensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Behnika tunggal behnika berhabenikaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Lalu, siapakah kita sebagai seorang pendidik yang baik? Sejatinya menjadi guru bukan hanya tentang mengajar atau mendidik, namun juga siap untuk menginspirasi. Berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar pendidik nasional sampai dengan saat ini, ing ngorso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dari semboyan tersebut, pendidikan Indonesia diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, namun juga mampu menuntun peserta didik untuk dapat mencapai kekuatan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.